Shalom Ibu Bapak, selamat pagi. Selamat datang kepada Bapak Ibu di Gereja GKP Galilea. Kita mulai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita lakukan pada hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Nats pemimpin pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal pertama ayat yang ke-15. Markus pasal pertama ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan menaikkan pujian Kidung Jemaat 68 baitnya yang pertama. Jumlah bintang di angkasa dan berapa jumlah alam mengitari dunia. Tuhan Allah berseru, tiada satu yang dilupakan dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Saudara, marilah kita mengaku-ngaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesatan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin.
Saudara kita, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan dan kesungguhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Saudara, ada sebuah kisah satu kali ada seorang petani di Jepang ya. Di negara ini memang selalu dilakukan kompetisi ya, pertandingan-pertandingan untuk mendapatkan benih-benih yang terbaik itu dari petani yang terbaik ya. Ada seorang wartawan dari sebuah mass media ya yang berwawancara dengan salah satu petani yang sukses. Dia dicoba untuk digali rahasia kesuksesannya. Nah, apa yang didapatkan dari informasi yang didapatkan dari petani itu adalah bahwa ternyata petani itu selalu membagikan benih jagungnya kepada para tetangga. Kemudian wartawan ini heran, dia mengatakan demikian, bagaimana Anda bisa berbagi benih jagung yang baik dengan tetangga Anda, lalu bersaing dengannya dalam kompetisi yang sama setiap tahunnya? Jadi cukup aneh buat sang wartawan ini. Kok mau-maunya gitu ya ngebagiin benih jagung, padahal nanti kan sama-sama mau bertanding gitu ya. Nah, ini menjadi satu keheranan tersendiri ya. Nah, kemudian sang petani menjelaskan demikian. Anda mungkin tidak tahu ya bahwa ada hal yang unik tentang jagung ini, bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari jagung yang akan berbuah dan membawa dari satu ladang ke ladang yang lain. Nah, jika tetangga saya menanam jagung yang jelek, maka tentu saja kualitas jagung saya akan menurun ketika terjadi serbuk silang. Sebab itu kalau saya ingin menghasilkan jagung kualitas yang unggul, maka saya harus membantu tetangga saya untuk menanam jagung yang bagus itu juga, kata si petani. Nah, jadi petani ini sangat menyadari hukum keterhubungan di dalam kehidupannya. Dia tidak dapat meningkatkan kualitas jagungnya jika dia tidak membantu tetangganya untuk melakukan hal yang sama. Jelas sekali ada relasi yang erat, hubungan antar sesama yang kuat antara satu sama lain ketika ingin dibangun sebuah kondisi yang baik, suatu kehidupan dalam harmoni yang indah. Jadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh petani ini, ya kita sering mendengar bahwa kalau kita ingin menikmati kebaikan, kita harus memulai dengan menabur kebaikan. Kalau kita ingin bahagia, maka kita juga harus menabur kebahagiaan bagi orang lain. Nah, sebaliknya kalau kita menebar keburukan atau hal-hal yang negatif kepada orang di sekitar kita, maka hal yang sama akan kembali kepada kita. Keburukan dan kejelekan itu juga yang akan datang di dalam kehidupan kita. Jadi kualitas kehidupan kita juga memang dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka turut berperan atas kualitas kita, tapi pada saat yang sama kita pun juga punya panggilan untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, apa yang diberitakan kepada kita menjadi suatu hal yang punya pesan tersendiri bagi kita dari pribadi seseorang yang dipercaya Tuhan, yaitu Yunus, untuk menyampaikan sebenarnya kabar kebaikan ya. Yunus menyampaikan kabar kebaikan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikannya dan diberikan kepercayaan. Tentunya itu bukan suatu hal yang hal yang sepele ya. Kalau Tuhan mempercayakan Yunus untuk menyampaikan kabar sukacita ini, pasti ada maksud Tuhan. Yunus dipercaya oleh Tuhan untuk melayani
dengan cara menyampaikan kabar kepada mereka di Niniwe untuk mau bertobat. Artinya kan menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita baik. Tapi ternyata pesan atau tugas ini tidak dengan serta-merta diterima oleh Yunus dengan penuh sukacita, ya. Ada penolakan-penolakan, ya, ada keberatan tepatnya, ya, yang dimiliki oleh Yunus ketika dia mau melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia merasa tidak rela kalau orang Niniwe itu mendapatkan keselamatan. Dia punya kacamata tersendiri bahwa ya tidak perlulah mereka itu dilayani. Buat apa dilayani? Mereka pantasnya, mungkin kalau dari bahasa sekarang, ya udah pantasnya dihukum lah, udah sama Tuhan ya udah wajar lah. Itu buah dari hukuman, buah dari apa yang mereka lakukan, gitu ya. Ada keengganan, malas lah mereka. Dia Nabi Yunus ini untuk mau melayani, gitu ya. Karena tetap apa yang harus mereka terima itu hukuman, biar aja hukum yang membuat mereka mungkin bertobat, begitu ya. Padahal Tuhan memberikan kesempatan, ya. Tuhan tidak menunjukkan murkanya itu kepada bangsa Niniwe itu, walaupun kehidupan mereka jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menginginkan bahwa ada berita yang harus mereka dengar, ada pelayanan yang harus dipenuhi oleh Yunus, ada berita baik yang harus disampaikan oleh Yunus, supaya kehidupan mereka juga menjadi baik, supaya mau berubah jalan dan cara kehidupan mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, dan kita lihat, saudara, ada dinamika yang cukup indah di sini, bahwa orang-orang di Niniwe itu tidak keras hati, gitu ya. Orang Niniwe itu dikatakan di dalam ayat 5 dan seterusnya percaya kepada Allah. Mereka melakukan pertobatan, ya, dikatakan bahwa ditanggalkan jubahnya, gitu ya. Raja dan para pembesarnya juga melakukan kerendahan hati, ya, berpuasa, menunjukkan bahwa mereka benar-benar menyesal. Berita yang baik yang disampaikan oleh Yunus, ya, disambut dengan antusiasme yang tinggi, dengan penuh sukacita. Kesempatan yang Tuhan beri kepada mereka tidak disia-siakan. Nah, tinggal lagi nih Yunusnya sendiri yang tidak legowo, ya, tidak lega dengan kondisi seperti itu. Kan cukup aneh, ya. Sebagai seorang pelayan yang melayani, dia harus melayani dengan sepenuh hati. Tidak setengah-setengah menyampaikan pelayanan, tapi juga hatinya masih diliputi oleh ketidakpuasan, kebencian, bahkan mungkin, ya, karena mereka diinginkan bahwa Tuhan menghukum, ya. Dibutuhkan kesetiaan dan ketulusan, dibutuhkan kerangka berpikir untuk mau melihat bahwa kalau Yunus menyampaikan kebaikan, disampaikan dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita, apalagi ada perubahan yang sangat signifikan dari sikap perilaku kehidupan orang-orang Niniwe, ya, seharusnya itu disyukuri, menjadi sukacita, bukan sebaliknya menjadi apa yang dikatakan kekecewaan, ya. Demikian juga bentuk-bentuk pelayanan ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sesama, ya. Apa yang ingin supaya kita lakukan di dalam hidup ini adalah sesuatu hal yang secara totalitas menunjukkan bahwa kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan, itu yang mendorong kita juga untuk bisa mengasihi sesama manusia. Bukan cuma sesuatu yang dilakukan secara formalitas, tetapi sesuatu hal yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, sukacita, tanpa pamrih, dan sekali lagi hanya karena kesadaran Tuhan yang sudah mengasihi dengan kasih yang teramat besar. Inilah juga yang hendaknya bisa kita lakukan bagi sesama kita dalam melayaninya. Yunus pada akhirnya menyadari kesalahannya, kekeliruannya.
Bukan hak dia untuk menghakimi, bukan hak dia untuk menghambat kasih dan anugerah Allah kepada orang-orang Niniwe. Karena toh bagaimanapun kesalahan dan dosa yang telah kita atau yang telah dilakukan oleh Niniwe, ya, orang-orang Niniwe, Tuhan tetap mengasihinya. Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk ada perubahan, dan perubahan ternyata terjadi, dan ini tidak sia-sia karena kemudian Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, bagaimana pola pelayanan kita terhadap sesama kita? Tidakkah kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas kita, dengan kesungguhan hati? Apakah kita masih memperhitungkan, ya, bagaimana dan siapa yang patut kita kasihi? Apakah kita juga masih tetap mendoakan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan penganiayaan terhadap kita, intimidasi terhadap kita? Masih banyak mereka di luar sana yang masih membenci kita, yang berusaha dengan banyak cara menghambat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk menyampaikan, ya, ataupun juga melakukan balasan, ya, atas kejahatan yang mereka lakukan, atau ya walaupun tidak secara terang-terangan mungkin kita mendoakan supaya mereka celaka dan sebagainya, bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa melayani mereka dengan cara kita, dengan penuh kasih, dengan mendoakan. Kita percaya bahwa ada perubahan yang pasti Tuhan lakukan bagi mereka. Panggilan kita untuk melayani kiranya boleh kita syukuri, boleh kita penuhi, dan kita percaya bahwa ketika ada hambatan-hambatan di dalam pelayanan kita, Tuhan sajalah yang akan membuat kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kesetiaan dan ketulusan boleh saling melayani satu sama lain, karena waktu yang Tuhan beri pada kita mau kita hargai, kita tidak menyia-nyiakannya. Semua yang kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu semua jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memberikan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat silakan duduk kembali. Kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima. Tolong Tuhan supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mampu untuk melakukan dengan setia segala kebenaran firman Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan pada kami. Tuhan, tolonglah supaya kami punya ketulusan hati dalam melayani Tuhan dan sesama kami. Bagaimanapun sikap dan perilaku mereka, kiranya kami tetap punya kesabaran,
punya rasa syukur untuk mau menghargai kesempatan yang Tuhan beri pada kami untuk mau melayani-Mu dan pelayanan kepada sesama kami, Tuhan. Kami yakin bahwa dalam kepasrahan pada kasih-Mu, Tuhan akan membentuk hati kami supaya kami boleh terus mengasihi dan tidak pernah berubah, karena kami telah menyadari, kami telah menerima kasih yang terlebih dahulu daripada-Mu, kasih yang terlebih besar di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ketika kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, kami juga mau berdoa bagi beberapa orang saudara kami yang saat ini membutuhkan pemulihan daripada-Mu. Saudara-saudara kami yang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan, jamahan tangan Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan dahulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan dan bersyukur karena Bapak Vensa juga kembali boleh hadir dalam persekutuan dan Tuhan telah menyembuhkan dan menyehatkannya. Tuhan, tetaplah Tuhan yang memberikan kesehatan kepadanya, juga Ibu Dami ya Tuhan, dan juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Di masa pandemik yang belum berlalu ini, kami yakin bahwa ada pergumulan tersendiri yang dialami oleh masing-masing keluarga, mungkin yang tengah bergumul untuk mengatasi sakit penyakit yang dialami. Kami juga mau berdoa bagi saudara Vicky ya Tuhan. Tuhan yang tahu bagaimana kondisinya, dengan kasih-Mu lah maka saudara Vicky boleh mendapatkan kesehatannya kembali. Dan juga Tuhan yang akan melindungi seluruh anggota keluarganya Tuhan, keluarga dari Bapak Johnny B.I. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa bagi para orang tua kami, para lansia yang ada di dalam usia lanjutnya, yang juga termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap berbagai macam ancaman kesehatan. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada Bapak Yanis Kalola, Bapak Sunarto, Ibu Elizabeth, Ibu Ani, Ibu Ivon, Ibu Ana, dan juga saudara-saudara kami yang lain, orang tua kami yang lain, Ibu Marta juga, yang semuanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih perjalanan kehidupan, perjalanan selama beberapa bulan ini Tuhan tetap menyertai dan melindungi orang tua kami ini. Juga kami percaya bahwa Tuhan menyertai anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Tuhan. Tuhan tetap berikan kesehatan, kekuatan juga ketika mereka juga harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau secara online di gadget mereka masing-masing. Kiranya anak-anak kami boleh tekun belajar dengan bersungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur untuk pertambahan usia bagi Ibu Ani dalam pekan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan selalu sukacita di dalam kehidupan Ibu Ani. Kami juga percaya bahwa semua hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami akan menjadi satu hal yang indah ketika kami percaya bahwa hidup kami adalah di dalam tangan kasih Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati. Dan bersama dengan Tuhan bukan berarti kami lepas dari segala persoalan, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan berarti kami dikuatkan, diteguhkan senantiasa untuk berharap pada kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau bawa bangsa dan negara kami ya Tuhan. Masa pandemik yang masih belum berlalu, yang memprihatinkan kami ketika tingkat kematian yang begitu tinggi ya Tuhan. Tolong Tuhan, bantu dan sertai kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur kalau tingkat kesembuhan juga semakin bertambah baik. Kami juga berdoa bagi proses vaksinisasi yang akan dilakukan Tuhan. Biarlah Tuhan semua orang punya kesadaran untuk mau menerima vaksin ini ya Tuhan. Untuk mau dengan penuh kesadaran saling menjaga satu sama lain, menyelamatkan satu sama lain, sehingga proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik dan lancar bagi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih sehat lagi. Bapa di surga, berkati kami juga sebagai
pelayan-pelayan Tuhan di Jemaat GKP Galilea ini ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, biarlah Tuhan yang melengkapi dan membuat kami bisa setia dan bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan dan sesama kami. Inilah ya Tuhan doa kami ini ya Tuhan, dan tidak lupa juga kami mau berdoa bagi pemulihan dari Ibu Fani ya Tuhan, di mana Ibu Fani sampai saat ini juga masih belum fit kondisi lambungnya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyembuhkan dan menyehatkan secara luar biasa. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Marilah Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Matius 5 ayat 7 yang berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat PKJ 271. Untuk persembahan biasa kita awali dari sebelah kanan saya dan dilanjut dengan sebelah kiri. Janganlah pukul tangan dunia Mari Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih bersama-sama Tuhan, mengumpulkan sebagian daripada jemaat kami Tuhan, di tengah hujan ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga Tuhan tadi telah menyerahkan sedikit dari penghasilan kami dalam minggu-minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini Tuhan bisa dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu jemaat. Kami akan membacakan warta jemaat untuk seminggu ke depan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lisanti atas pelayanannya. Terima kasih, Tuhan memberkati Ibu dan keluarga.
Untuk pertama-tama, untuk kebaktian pembukaan kategori akan dimulai pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, akan dimulai seperti biasa secara online. Untuk kedua, mungkin hari ini warta jemaat tidak begitu terlalu banyak untuk kami bacakan untuk pelatihan-pelatihan untuk seminggu ke depan. Untuk pelatihan keterampilan perempuan oleh kaum perempuan, Komisi Pelayanan Perempuan KPP, untuk kegiatan membuat masakan lomi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 1 siang sampai dengan jam 3 siang. Untuk mentornya Ibu Aryani Supriyatno dari Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara. Untuk pelaksanaan mulai daring, Zoom meeting dan live streaming YouTube MIA Klasik GKP wilayah Jakarta. Untuk yang kedua, pembinaan iman kaum pria seklasis GKP wilayah Jakarta. Nama kegiatan pembinaan iman hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Topiknya, haruskah imanmu semakin lemah karena COVID-19? Pembicara Pendeta Supriyatno MTH. Pelaksanaan darling mulai Zoom meeting dan live streaming YouTube Meklasis GKP wilayah Jakarta. Demikian warta jemaat untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi ditegaskan lagi ya bahwa nanti kita memulai kembali kebaktian kategorial kita dibuka secara online pada hari Kamis. Jadi hari Kamis nanti akan disampaikan bahan KRT kita. Baiklah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan selalu memberikan kesempatan pada kita untuk melakukan pelayanan apapun bentuknya. Lakukanlah pelayanan yang dapat kita lakukan dengan setia, karena Tuhanlah yang memperkaya dan melengkapi kita. Kita menaikkan pujian PKJ 274 baitnya yang pertama dengan berdiri. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Haleluya.